Isra Mi'raj itu adalah sebuah pola dasar bagi seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu disebutlah ya, hasil Isra Mi'raj itu sholat. Nah, bagaimana ceritanya kok sholat itu sebagai hasil Isra Mi'raj? Nah, kita lihat dalam pengertian ma'rifatnya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ya teraplikasikan kronologis atau peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Ya. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu teraplikasikan di dalam sholat. Cobalah kita perhatikan. Ini maaf Bapak Ibu ya. Ya. Orang sholat itu menghadap siapa? Allah. Orang Isra Mi'raj menghadap siapa? Allah sama. Jadi ketika kita sholat menghadap Allah. Nah, ketika Isra Mi'raj tadi ada yang membimbing. Siapa? Jibril. Berarti ada pembimbing, ada yang membimbing. Sekarang kita tanyakan, yang sholat itu siapa? Apa tubuh ini yang sholat? Apa ruh kita yang sholat? Dua-duanya apa? Syariatnya tubuh yang sholat, hakikatnya ruh kita yang sholat. Cara tubuh menghadap Allah, pelajari syariat. Mulai dari wudunya, kemudian menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Itu cara tubuh menghadap Allah. Cara ruh menghadap Allah bagaimana? Mi'raj. Maka kalau pekerjaan tubuh namanya Isra atau syariat. Perjalanan ruh namanya Mi'raj. Maka disebutlah as-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Siapa itu si al-mu'min? Bukan orang yang beriman, Pak. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua salah satu nama Allah. Jadi ruh kita cerminan daripada Allah. Kalau as-shalah mi'rajul mu'minin, salat mi'rajnya si al-mu'min, ruh kita naik. Kalau naik dari bawah ke atas. Kalau sudah naik, tanda sudah di atas. Kalau sudah di atas, tanda tidak di bawah lagi. Jadi orang naik ke atas. Tanda dia sudah naik, dia sudah di atas, dia nggak di bawah lagi, Pak. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Ya kan begitu? Kan jelas itu kan? Sholat itu mi'raj, ya mi'raj itu naik. Kalau orang naik dari bawah ke atas. Kalau sudah di atas, kita tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Gitu. Kaji lurus. Pertanyaannya, yang di bawah siapa? Yang di atas itu siapa? Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Kalau sudah naik, muhdas naik ke qadim. Kalau sudah naik ke qadim, tinggal muhdas. Kalau tinggal muhdas, tidak lagi merasa kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, Pak, masih di bawah itulah, belum naik, belum. Nah, bagaimana cara naik? Begitu. Dari bawah ke atas, mudas naik ke qadim. Makanya disebutkan, tidak sah sholat kalau kamu merasa kamu yang sholat. Ini kata orang hakikat, kata ya. Kata orang syariat, ya siapa lagi kalau bukan saya yang sholat, kan begitu. Kata. Ini namanya naik, Pak. Nah, sekarang kita cek diri kita, sudah pernah naik atau belum, begitu. Atau baru tunggang-tungginya saja. Tubuhnya yang sholat, ruhnya belum. Belum naik. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu pelajari bagaimana cara naik. Gitu ya. Yang kita tuju menghadap Allah. Kemana arah? Nah, ini arah. Allah itu kan ghaibul ghuyub, maha ghaib, laisa kamitslihi syai'un. Tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Tapi kita perlu menghadap ke sana. Ya, maka kita perlu mengarah. Ya, kemana arahnya? Dari hati. Nah, hati kita itu disebut baitullah. Qalbul mu'minin baitullah. Rumahnya Allah itu hati itu. Kata. Tetapi hati yang mana? Bukan hati liver, Pak.
Bukan hati jantung, bukan. Jantung itu hati fisik, lambangnya jantung. Kalau hati ruh itu nggak berbentuk, dia nggak ada lambang. Itu kalau hati fisik itu lambangnya jantung, hatinya tubuh ini, ya lambangnya jantung. Tapi kalau hatinya ruh, dia tidak ada lambang. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama as-sudur. Lapis pertama, Pak. Dalam sudur ada qalab, lapis kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana. Masuk ke lapis 9, Pak. Untuk bisa kita masuk ke lapis 9, harus berangkat kita dari haram ke aqsa. Apa itu haram? Secara hakikat, secara ma'rifat. Kalau haram secara syariat jelas di Mekah. Secara ma'rifatnya mana? Mana al-haram dalam pengertian ma'rifatnya? Situasi ketika kita belum menemukan jalan untuk kembali kepada Allah.